اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pesan niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال صلى الله عليه وسلم: جلوسك ساعة في مجلس العلم لا تمس قلاما ولا تكتب حرفا خير لك من عتق 1000 رقبة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, para jamaah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di Raudhah min Riyadhil Jannah, majlis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu tiada kata dan tiada ucap yang paling indah pada malam hari ini selain kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmah kepada kita, berupa nikmah iman dan Islam, nikmah sehat jasmani dan rohani, nikmah panjang umur yang barakah, nikmah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmah putra dan putri yang saleh dan salehah, dan nikmah yaitu berupa harta yang berlimpah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabiuna, Nabi besar kita Muhammad, yang telah membimbing kita, membina kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur, hingga kita selaku hamba Allah, selaku umat Muhammad masih dapat mengikuti jejak langkah Nabiuna, Nabi besar kita Muhammad, mengikuti sunnah-sunnahnya, menjalankan fatwanya, hingga kita untuk menempuh ke jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita minggu yang lalu adalah tentang bagaimana taubatnya kaum Bani Israel. Konon kaum Bani Israel adalah keturunan daripada Nabi Ya'qub alaihis salam. Nabi Ya'qub alaihis salam adalah keturunan daripada Nabi Ishaq alaihis salam.
Sedangkan Nabi Ishaq alaihi salam adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim, yang konon dahulu kala Nabi Yakub katanya punya istri empat dan mempunyai putra sebanyak 12 orang, 12 anak, dan sehingga sampai saat ini menjadi kubunya 12. Dan saat ini mereka tinggal di Palestina. Saat itu di zaman Bani Israel ada seorang pemuda yang ketika ia melihat sebuah cermin, ternyata yang ia lihat di wajahnya ada beberapa lembar jenggotnya sudah berubah warna, yaitu berubah menjadi putih. Artinya sudah bukan muda lagi, tapi di situ disebutkan syabun. Syabun itu bukan sabun mandi, artinya syabun itu seorang pemuda yang saat itu mungkin lagi zaman kenabian. Setelah ia melihat jenggotnya beruban putih, lalu ia jadikan itu sebagai pelajaran untuk dirinya, menjadi guru baginya, hingga ia terngiang dalam hatinya berbicara kepada Allah, "Ya Allah, aku beribadah kepadamu selama 20 tahun. Dan selama 20 tahun kemudian aku bermaksiat kepadamu, ya Allah, selama 20 tahun. Ya Allah, andai kata aku kembali kepadamu, apakah engkau menerimaku, ya Allah?" Kata Allah apa? Qabiltu. Pasti jika kau ingin kembali kepadaku untuk menjadi orang-orang yang beriman, taubah kepadaku, taubah kepada Allah, niscaya Allah akan menerimanya. Jadi sebesar apapun dosa-dosa kita, makhluk Allah, hamba Allah, umat Muhammad, jangan pernah berputus asa daripada dosa. Sekalipun kita melaksanakan dosa dalam satu hari 70 kali kita berbuat dosa, di situ masih ada pintu taubah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan minggu yang lalu bahwa andai kata kau bertobat kepadaku yang kedua kali, lalu kemudian kau bertobat untuk yang ketiga kalinya kau merasa malu, maka jangan pernah malu. Bertobatlah kepadaku untuk yang keempat kalinya. Kenapa? Karena Allah menerima taubah, yaitu makhluknya yang bernama manusia. Dan Allah adalah zat yang maha loman. Apa sih loman? Allah zat yang maha dermawan. Loyalitas Allah sangat tinggi terhadap makhluknya, terhadap hambanya, hingga Allah tidak akan mempercepat siksanya, melainkan nanti setelah tiba saatnya, ketika hisab itu tiba, yaitu di yaumil mahsyar. Kalau di dunia hanya ada amal, tidak ada hisab. Tapi nanti ketika kita sudah dikembalikan kepada Allah, kemudian di padang mahsyar, di alam akhirah, kita hanya tinggal menerima hisab, tidak ada lagi amal perbuatan. Apapun yang pernah kita lakukan, apapun yang pernah kita jalankan, ibadahkah kita, maksiatkah kita, akan ditampakkan di mata kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu yakinlah bahwa kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat." Maka kata Rasulullah dalam sabdanya, perbanyaklah mengingat tentang yang memutuskan kenikmatan di dunia, yaknil maut, yaitu tentang kematian. Masya Allah, kalau kita sudah tumbuh uban berarti kita sudah ada tanda-tanda penuaan.
Setelah tua lalu kita sakit-sakit. Setelah sakit pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iq itu adalah nyicipin. Ibarat orang nyicipin garam, asinnya asin tuh garam. Tapi yang namanya nyicipin mati, masya Allah. Karena Rasulullah sendiri ketika dicabut nyawanya oleh Jibril, ia hanya mengingat umatnya. Ya Allah, ya Jibril, jangan kau pernah timpahkan rasa sakit matiku kepada umatku. Cukup kau timpahkan saja kepada diri. Maka ya ummati, ummati, ummati. Jadi rasa sakit itu tidak seperti kita nyicipin garam. Garam cuma asin. Kalau mati mah masya Allah. Bahkan kata Nabi Idris ketika dulu ditanya, Idris, andai kata kau pertimbangkan, kau bedakan antara sakitnya mati dengan rasa sakitnya seluruh penyakit yang ada di dunia ini, sakitan mana? Kata Nabi Idris, jauh lebih sakitan mati. Makanya Nabi Idris coba-coba pengen mati. Dia kangen sama Israel, ketemu sama Israel, dia lapor bahwa dia pengen nyicipin mati, nyobain mati. Ya diijabah, dikabul sama Allah. Setelah nyicipin mati, namanya Nabi, langsung dituntun ke surga. Tapi di surga kata Idris, aku ingin melihat neraka. Ternyata nerakanya panas. Akhirnya Idris lebih suka di dalam surga. Sampai sekarang Nabi Idris adanya di dalam surga lah. Kalau kita tergantung nasib kita, jangan enak-enak kita, jangan sombong hidup di dunia. Mentang-mentang sehat, seger buger kita lalai kepada perintah Allah. Tunggu saatnya bila Allah sudah lemahkan kita, bila Allah sudah rubah wujud kita dari kuat menjadi lemah, dari hitamnya rambut menjadi putih, berarti itu pertanda bahwa kita akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita bakal modar, bakal mati. Maka jangan sombong, jangan bader. Kalau ada ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi, ngasih fatwa, ngasih saran, dengerin. Jangan gedeg sama ulama, jangan gedeg sama ustadz. Sesombong-sombongnya gedeg sama ulama, sesombong-sombongnya gedeg sama ustadz. Hebatnya dirimu di dunia, ketika kau mati pasti yang nyolatin pasti yang nyolatin Jangan sombong. Sekarang lagi sehat juga, nggak usah mati, sakit juga yang nengokin yang doain Masya Allah. Lo kan ada ustadz nyumpain, ada juga ustadz doain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, khususan ila hadrati Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca, kita simak, jadikan untuk pembelajaran kita semasa kita masih sehat hidup di dunia, bahwa
fa annal jawadul ladzi, bahwa Allah itu adalah maha loman, loyalitasnya laa bakhil. Jadi Allah itu la abu akhilun bukhalun. Jadi Allah itu tidak pelit, Allah itu tidak bakhil. Wa anal halimul ladzi la uajil. Jadi Allah itu maha pemaaf. Allah adalah zat yang maha pemaaf, dan Allah itu zat yang tidak menyegerakan tidak menyerahkan siksa. Tapi Allah perintah kita untuk ta'jilut taubah, yaitu menyegerakan taubah. Wa annal ladzi asturu 'alal 'asi. Jadi bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha menutupi atas semua kemaksiatan kita, dosa-dosa kita. Ya. Allah maha nutup maksiat kita. Ya Allah ya Rabb, kita nyolong, Allah tutup. Kita bohong sama laki, Allah kita bohong sama bos, Allah tutup. Wa aqbalu taibina. Dan Allah itu zat yang maha menerima taubat. Semua makhluk yang bertobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'fu 'anil khati'in, bahwa Allah itu adalah zat yang maha mengampuni daripada kesalahan. Wa arhamun nadimin, dan Allah itu zat yang maha mengasihi daripada orang-orang yang menyesali dosanya. Wa ana arhamur rahimin, dan sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sifat Allah adalah di dunia adalah Rahman. Enggak yang sholat, yang ninggalin sholat, yang ibadah, yang lalai ibadah, tetap masih dapat sifat Rahmannya Allah. Kalau Allah tidak punya sifat Rahman di dunia, pengangguran semua jadi maling. Kalau Allah nggak punya sifat rahmah, berarti semua maling tiap hari ketangkep, ditutup sama Allah. Dosa-dosa orang ditutup sama Allah. Kalau andai kata Allah itu tiap hari buka dosa-dosa manusia yang ada di dunia ini, Masya Allah, langit dan bumi sesak dengan dosa-dosa manusia. Untuk itu kita banyak bersyukur kepada Allah atas semua apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Sifat Rahimnya Allah itu kita masuk surga juga kalau kita dapat rahmatnya Allah. Kalau kita nggak dapat rahmat Allah, maka kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi ata ila babina faradadnahu. Apakah apabila orang mendatangi pintuku, faradadnahu, apakah aku menolaknya? Artinya ketika kita sebagai hamba Allah datang kepada Allah untuk memohon ampunan Allah, apa mungkin Allah menolak ampunan? Sementara tadi dikatakan bahwa Allah adalah sifatnya Rahman dan bahwa Allah adalah maha pemaaf daripada makhluk yang berbuat kesalahan, kejelekan, Allah ampuni.
Mangdalladzi laja'a ila janabina fataradnahu. Apakah apabila seseorang bersandar kepadaku, kata Allah, aku mengusirnya. Ternyata Allah adalah sifatnya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Semua makhluk bersandar kepada Allah. Apakah Allah mengusirnya? Tidak. Semua makhluk, terutama manusia, semua bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangdalladzi taba ilaina wa ma qabilnahu. Apakah ada apabila seseorang mau bertobat kepadaku, kata Allah, maka tidak aku terima taubatnya. Tidak mungkin, karena Allah Maha penerima taubat. Mangdalladzi talaba minna wa ma a'tainahu. Apakah ada apabila ada seseorang yang meminta kepadaku, kata Allah, maka aku tidak memberinya apa yang dia minta. Kita berdoa, Allah pasti ijabah. Ud'uni astajib lakum. Minta apapun pasti kita beri. Yang beriman, yang gak beriman, Allah kasih. Gak usah jauh-jauh, contohnya rizki. Bahkan kadang Allah kasih lebih banyak rizkinya orang yang kagak ibadah kepada Allah, yang ibadahnya sembarangan, sholat kagak, apa kagak, maksiat, ngomongin orang, fitnah, sono sini, gibah, sono sini. Tapi rizkinya kadang lebih banyak. Orang yang sholatnya tahajudnya jalan, sholat tasbihnya jalan, duhanya jalan. Yang konon orang doyan sholat duha itu katanya pengen banyak rizki, tapi kok rizkinya segitu-gitu tok, nggak naik-naik gitu. Maka siapa orang yang meminta kepada Allah, pasti Allah akan beri. Mangdalladzi istaqala min dzambihi fama ghaffarna lahu. Apakah ada orang yang mengakui min dzambihi daripada dosa-dosanya, maka aku tidak mengampuninya? Tidak, bahwa Allah tetap adalah Maha pengampun. Annalladzi aghfirudz dzunuba wa asturul uyuba. Aku adalah zat Maha pengampun daripada dosa-dosa, wa asturul uyuba, dan aku adalah zat yang Maha menutupi aib-aibmu. Ya, aib-aib kita nih Allah selalu tutup. Masya Allah. Apakah kita nggak banyak bersyukur kepada Allah? Maka ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, ketika kita sadar, segera taubat. Lalai lagi, maksiat lagi, segera sadar, taubat lagi. Allah tidak akan pernah bosan menerima taubat orang-orang atau hamba Allah, makhluk Allah yang berbuat dosa, tetap diampunin dosa. Maka jangan pernah kita berputus asa daripada ujian Allah, daripada rahmat Allah. Allah Maha penutup aib-aib kita selaku makhluknya. Wa aghisul makruba, dan Allah adalah zat yang Maha menolong bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang kesusahan. Allah lah yang Maha zat penolong. Wa arhamul baqiyan naduba, dan Allah adalah zat yang kasih sayangnya bagi orang-orang yang menangis lagi meratap. Allah sayang sama orang yang nangis, sama orang yang meratap, penuh harapan, minta ampunan kepada Allah pada tempat yang sunyi. Ya Allah, aku tadi siang berbuat maksiat, ya Allah. Nangis, meratap, menyesali dosa-dosanya, minta sama Allah supaya kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa ana 'allamul ghuyub, dan aku adalah zat yang maha mengetahui semua hal-hal yang gaib. Kita maksiat umpet-umpetan Allah tak tahu, kita ngumpet di kolong meja Allah tahu, ngumpet di kamar hotel kita Allah tak tahu, gaib dari orang lain ngumpet Allah tak tahu. Ya abdi qif ala babi, wahai hambaku kata Allah, luruslah tetap berdiri di depan pintuku, ketuk pintu Allah. Artinya kita jangan pernah bosan manakala kita menjadi manusia yang berlumuran dosa. Jangan pernah kita bosan untuk mengetuk Allah, yaitu mengetuk pintu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah aktubuka ma'a ahbabi, Allah akan menulis kita bersama orang-orang atau bersama kekasih-kekasih Allah. Kalau kita baik, amal ibadahnya ditulis, kita bakal bersama kekasih Allah. Tapi kalau kita kebanyakan dosa, ditulis juga kita bersama orang-orang yang dibenci Allah. Artinya kita berkumpul dengan orang-orang yang berdosa. Tamata' fil ashari bi khitabi aj'aluka min tullabi, bersenang-senanglah kamu dengan menyebut namaku kata Allah, fil ashari pada saat waktunya sahur. Aj'aluka min tullabi, aku akan jadikan engkau orang yang mengharap ridhoku kata Allah. Artinya kalau kita menyebut nama Allah, bermunajat kepada Allah pada waktu sahur itu antara jam berapa Pak De? Ya, jam 1, jam 2 sampai jam 4. Ya. Bukan berarti waktu sahur itu kita menyebut nama Allah, bermunajat kepada Allah itu waktu bulan suci Ramadan saja. Itu waktunya waktu sahur. Bersenang-senanglah kita, bercinta dengan Allah, berkhalwat dengan Allah. Pada waktu sahur itulah doa yang mustajab, kita bermunajat kepada Allah, hingga Allah akan jadikan kita menjadi orang yang selalu berharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita diajarkan oleh Allah untuk meraih ridhonya. Manakala kita mendapatkan atau meraih ridha Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah, berarti kita sudah punya hak untuk memasuki surganya Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Raih ridha Allah. Apabila kita sudah raih ridha Allah, maka sudah barang pasti kita menjadi hamba Allah. Jika kita sudah menjadi hamba Allah, maka kita sudah dipersilakan masuklah ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kudu segeralah takjilut taubah. Kalau ibu-ibu mah takjil itu bulan puasa doang, menyegerakan makan. Kalau kita mah takjilut taubah, yaitu kita jangan nyantai-nyantai. Kemarin kita maksiat, besok kita tobat. Ternyata lupa lagi, nafsunya masuk lagi, timbul lagi, maksiat lagi. Ya wes, besoknya tobat lagi terus, namanya STM. Sholat terus, maksiat mentang-mentang bini tetangga, bini orang deket nih SMS jalan gitu. Ketemu di sekolahan SMS. Naudhu
Allah akan jadikan kita orang yang menyegerakan tobat kepada Allah Subhanahu, menyegerakan ridha Allah. Ridha Allah artinya kita tobat itu harus ridha kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Ludh bi hadrati janabi, nikmatilah keberadaanmu di sisiku, kata Allah. Kita harus merasakan nikmat apa yang telah diberikan oleh Allah. Merasa nyaman kita bila sudah bertemu dengan Allah. Setiap malam kita berkholwat bercinta dengan Allah. Nikmati keberadaan kita malam yang sunyi, yaitu dalam keadaan sholat malam, zikir malam. Terus kita mohon bermunajat kepada Allah dengan penuh rasa cinta, rasa khauf kepada Allah, rasa takut akan azabnya, mengharap atas semua apanya? Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah Allah ridho, ya insya Allah kita masuk surga. Apa sih kita orang tukang maksiat juga pengennya masuk surga kok? Betul? Maling nyolong pengen aman gak? Pengen dapat, pengen hasil gak? Kalau sudah hasil bahagia. Orang maksiat habis maksiat pengen masuk surga. Bahkan kebanyakan orang sekarang pada masih muda pengen poya-po. Udah tua pengen kak. Udah kaya, udah gitu mak. Udah mati pengen masuk nggak sadar dirinya berlumuran dengan dosa. Na'udzu billah. Asqika min ladhizi syarabi, engkau akan aku beri minum min ladhizi syarabi, dari minuman yang lezat, yaitu minuman Allah Subhanahu. Masya Allah, kalau minuman di sini khamr, ya, racun, narkoba, anggur, ciu. Kalau di surga itu nanti jadi nikmat. Udah tinggalkan. Sekarang mah jadi nanti mah di surga tuh yang namanya ciu jadi nikmat. Pokoknya nanti kata Allah akan aku beri minum dari nikmatnya minumanku, kata Allah. U'jurul aghyar, tinggalkanlah semua yang selain daripada aku. Artinya jangan pernah kita menduakan Allah. Kita harus tetap kembali kepada Allah. Walzamil iftiqar, dan teruslah kita memohon kepada Allah. Wanada fil ashari bil lisanil dzallati wal inkisari, dan sebut-sebutlah namaku, kata Allah, pada waktu sahur dengan sebutan lisan yang merintih dan hati yang menjerit. Masya Allah. Tuh, jadi kalau kita malam tuh pas waktu sahur jam 2, makanya habis juga SMS tuh, yuk sahur. Bangun malam, waktunya di situ tuh kita waktunya kholwat kepada Allah, bercinta dengan Allah. Walaupun 2 rakaat kita jalanin, jangan bangunin sholat tahajud cuman bangunin doang, udah gitu pipis langsung bobok lagi. Terjadi nggak gitu? Sangat terjadi. Ya ibna Adam, wa an Anas radhiyallahu an, dan dari Anas radhiyallahu an qala, berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau dari Anas radhiyallahu an berkata telah mendengar bahwa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam innaka ma da'awatani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak cucu Adam, kata Allah,
Sesungguhnya aku apabila engkau berdoa menyebut-nyebut namaku, wa rojautani, dan berharap kepadaku, maksudnya berharap minta ampunan kasih sayang Allah, ghafartu laka, maka aku akan mengampunimu, ala makana minka, atas semua dosa-dosamu diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ubali, dan aku tidak akan peduli sebesar apapun dosamu, setinggi gunungkah, seluas lautankah, dosamu begitu banyak. Apabila kau meminta ampun kepadaku pada malam hari, yaitu pada malam sahur, menyebut namaku, berdoa, minta ampun, maka aku akan ampuni, tidak peduli, kata Allah. Kapan aja kita minta ampun, walaupun kita enggak pada waktu saatnya sahur, tetaplah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu. Rasulullah saja sebagai pimpinan penghulu seluruh alam masih setiap hari beristighfar sebanyak 70. Lah kita udah di sholat doang 3 kali. Kalau enggak sholat berarti bablas tuh istighfar. Boro-boro mau baca istighfar. Wong usolli aja kan, wudu aja kagak. Sementara sholat adalah merupakan ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat itu lebih utama. Jadi jangan pernah ditinggalkan. Ya ibna Adam, wahai anak cucunya Adam, semua manusia, lau balaghat dzunubuka anna nas-samai, kalaupun dosamu numpuk setinggi langit, summastaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu laka, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyrik bi syai'an la ataitaka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak cucu Adam, apabila kau menghadap kepadaku membawa begitu banyak kesalahan, membawa begitu banyak dosa, dosanya seluas hamparan bumi, Masya Allah, kemudian kamu menghadap kepadaku, tidak menyekutukanku dengan yang lainnya selain diriku, la ataitaka biqurabiha maghfiratan, dosa-dosamu semua akan aku Dosa yang mana? Dosa yang setinggi langit dan dosa yang seluas hamparan bumi, maka Allah akan ampuni kita apabila kita betul-betul menghadap kepada Allah, tujuannya untuk memohon ampunan, yaitu ta'jilut taubah, menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan dari Tirmidzi wa hasan, dan hadisnya adalah hasan. Wa hadzal hadisu yadullu ala sa'ati karamillahi ta'ala wa rahmatihi wa judihi, dan ini hadis bahwa menerangkan sangat luasnya kemuliaan Allah Subhanahu dan sangat rahmatnya, kasih sayangnya Allah itu sangat wa judihi, dan loyalitas Allah itu sangat ya wasi'al karami, hingga kemuliaan Allah itu sangatlah luas. Maka segala apa yang kita punya yang namanya dosa, kalau kita tunduk patuh mohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa kita, pasti Allah akan ampuni. Sebelum kita mati, ya ta'jilut tobat, segerakan kita tobat kepada Allah. Karena mati mah kadang-kadang nggak tahu, ketemu di gang, baru ketemu pas nyampe rumah tahu-tahu innalil, nggak nunggu waktu hari-hari lagi.
ya. Bahkan paling lama ketika kita bertemu dengan tetangga kita malam ini, besok udah ada kabar innalillahi. Mati mah nggak disangka-sangka. Jadi mati mah kadang-kadang mengejutkan gitu. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzi asrafu ala anfusihim, orang-orang yang menzalimi dirinya, orang-orang yang menzalimi diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kasih sayang Allah, ujian Allah, dengan cintanya Allah kepada kita, maka kita akan diuji. Dunia anak itu ujian, diuji sama Allah. Maka jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dari segala dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya ia zat Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan Allah itu Maha Pengampun atas segala dosa, illallah, kecuali Allah. Jadi nggak ada yang ngampunin dosa selain Allah. Rawal Ashabihani bisanadihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Imam Asbihan dengan sanad dari Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anadimu yuntadhiru minallahi ar-rahmata. An-nadimu yuntadhiru minallahi ar-rahmah. Jadi manakala kita menyesal daripada segala perbuatan dosa kepada Allah, berarti kita menunggu rahmatnya Allah, menunggu kasih sayang Allah. Wal mu'jibu yuntadhirul maqta, dan orang-orang yang ujub itu, dan ujub itu berarti menunggu siksanya Allah. Jadi kadang kita mentang-mentang tahajudnya tiap malam, udah ujub takabur, ada orang gak tahajud ngomel. Jangan. Jadi kalau kita mau ngajak aja, yuk tahajud, yuk ngaji. Kalau nggak mau jangan diomelin. Kalau mau dia ngaji bagus, nggak mau ya udah. Kan udah tahu kalau ngaji itu fardunya fardu ain, wajib. Kalau kita dengar, kalau kita lihat, nggak perlu diundang. Nah ngaji pengen diundang, bagaimana? Udah begitu, kalau giliran tahlil diundang, baru adzan udah belum sholat, belum, masya Allah, belum sholat, belum apa, udah bejibun. Kalau tahlil yang mati, tahlil yang angkat hajat malamnya, baca maulid, giliran diundang yang begitu, orang baru Allahu Akbar, tikar udah penuh, tapi ngaji sampai berkoar-koar, diundang, dipanggil, tetap aja kagak datang, masya Allah. Padahal mengaji itu adalah fardunya fardu ain, wajib datangnya. Janganlah kita mengundur-mundur perintah Allah. Wa'lamu ibadallah, dan ketahuilah olehmu ibadallah, wahai hambaku, kata Allah, anna kulla amalin sayuqdamu ala amalihi, bahwa sesungguhnya setiap amal itu akan dihadapkan atas orang yang mengerjakannya.
atas amal kita. Jadi kalau kita di dunia mengerjakan yang baik, pasti Allah tampakkan yang baik. Kalau kita di dunia mengamalkan yang jelek, pasti Allah tampakkan yang jelek. Ketika kita nanti Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah. Qul, hai Muhammad, katakanlah bahwa sesungguhnya mati itu pasti. Yang lari darimu pasti akan bertemu dengan kita kapanpun. Maka amal-amal perbuatan kita di dunia bakal ditampakkan, dipertemukan lagi oleh Allah nanti di akhirat. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kita nanti akan dikembalikan kepada Allah, dikumpulkan oleh Allah, dipertemukan, ditunjukkan amal-amal perbuatan kita, mana amal baik, mana amal sayyiat, mana amal jelek, ditampakkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah maha tahu hal yang gaib dan yang nyata, ditampakkan sama Allah. Jadi kalau di dunia mah kita adanya amal, nggak ada kalau di akhirat tinggal hisab, sudah nggak ada maka hati-hatilah di dunia, beramal baiklah kita semasa hidup, takzilut taubah, menyegerakan taubat. Walaili wan naharu mutiyatana fa ahsinu sayra 'alaiha ilal akhirah. Siang dan malam itu adalah kendaraan. Jadi siang malam itu kendaraan kita untuk selalu apa? Fa ahsinus sayra 'alaiha. Jadikanlah kedua hari itu, kedua waktu itu antara siang dan malam itu jadikan kendaraan yang baik ilal akhirah, sampai datangnya nanti kita ke akhir. Wahdhurut taswif, dan jangan kita mengundur-undur menanti-nanti taubat. Jangan mengundur-undur taubat. Kenapa? Fa innal mauta ya'ti baghtatan. Karena sesungguhnya kematian itu datangnya mati itu datangnya ujuk-ujuk. Enggak permisi lagi kalau waktunya datang, enggak permisi lagi. Pak Rohmat, siap-siap bulan depan mau saya ambil. Enak kalau begitu mah Pak Rohmat. Jadi sebelum kita mati keburu tobat. Makanya untuk ta'jilut taubah, menyegerakan taubat itu karena apa? Karena mati itu datangnya tiba-tiba, ujuk-ujuk, kata orang Betawinya. Wong tiba-tiba kemarin baru ketemu naik motor di gang, besoknya mati. Masya Allah. Itulah makanya fa innal mauta ya'ti baghtatan. Jadi kematian itu datangnya tiba. Wala yaqtaranna ahadakum bihilmillahi azza wa jalla. Jadi jangan tertipu dengan maafnya Allah, dengan ampunan Allah azza wa jalla. Jangan tertipu. Kan kadang ada orang itu ya, Allah maaf, mumpung masih muda, yuk kita senang-senang mabok, minum, madon, maling. Betul nggak? Ngomongin uang, fitnah, hibah, macam-macam dah. Allah maaf tulul amal, seakan-akan dia akan hidup selamanya. Sementara kehidupan di dunia itu adalah cobaan, banyaknya rayuan iblis. Jadi jangan tertipu dengan pemaafnya Allah. Gitu. Segera kita taubat, ta'jilut taubah, jangan mengundur taubat. Kalau kita tertipu dengan maafnya Allah, maka kita jadinya ngundur taubat. Gampang lah, Allah maksud besar apapun dosa kita. Mentang-mentang tadi katanya udah dibilangin sebesar apapun dosa kita, besok dosa, besok maksiat, besok taubat, diampuni. Jangan diundur-undur. Dan jangan tertipu dengan maafnya Allah.
Allah. Kalau tertipu dengan maafnya Allah, maka kita akan jauh daripada ta'jilut taubat, jauh daripada menyegerakan taubat, hingga ia tidak sadar diri bahwa kematian itu datangnya ujuk-ujuk. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Wa innal jannata wan nar, maka sesungguhnya antara surga dan neraka itu ila ahadikum min syirki na'lihi. Jadi batasan antara surga dan neraka itu diibaratkan telapak sendal. Telapak sendal. Kalau kita ngelangkah, ya, ngelangkah lagi tuh. Jadi kematian itu kalau kita mau narik napas nggak kuat mati, keluar napas mau narik lagi nggak kuat mati. Makanya itulah surga dan neraka itu dekatnya seperti tali sendal, katakan seperti itu, dengan kaki kita. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, yang dibaca apa? Firman Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Masya Allah. Maka barang siapa yang beramal baik sekecil apapun akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar biji zahra pun Allah akan tampakkan, perlihatkan. Wa may ya'mal misqala dzarratin apa? Sayoyaro. Saroy dulu ada di pondok santri jundel banget. Saroyaro, sayor rayo. Saroyaro, sayor yaro. Coba Pak Rahmat, saroy yaro. Saroy ada terjadi dulu. Saking bembelnya tuh bocah. Saroy yaro dibilang sayor rayo. Udah gitu suruh baca itu tuh, minta supaya mati husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha. Ada yang dulu yang begitu. Jadi setiap amal perbuatan sebesar biji zahra pun kalau baik pasti ditampakkan oleh Allah Subhanahu. Dan sekecil biji zahra pun kalau salah jelek amal kita pasti Allah tampakkan. Maka ingat bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu di surat Al-Jumu'ah. Kemudian nanti kita bakal dikembalikan kepada Allah. Allah yang maha tahu hal yang gaib dan Allah yang maha tahu hal yang tampak. Nanti akan diperlihatkan semua amal perbuatan kita sama siapa? Sama Allah Subhanahu. Salah kita masuk neraka, benar kita masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.